Untuk pertama kalinya, Preview mempersembahkan muscle car paling ganas buatan pabrik Amerika. Muscle car yang menjadi pendatang baru di garasi sang Sultan Andara, Raffi Ahmad. Dirancang bagi yang tidak kenal rasa takut, inilah Dodge Challenger SRT Hellcat Red Eye White Body. Saya tahu kalian pasti udah nggak sabar untuk melihat lebih dekat muscle car milik brand asal Amerika ini. Tapi izinkan saya untuk sedikit menjelaskan asal-muasal mobil ini terlebih dahulu. Dodge atau yang dulunya bernama Dodge Brothers Company sudah ada sejak tahun 1900 oleh kakak beradik Horace Elgin Dodge dan John Francis Dodge. Pada tahun 2014, mobil ini bergabung dengan Fiat Chrysler Automobile atau FCA, sehingga manufaktur mesin Dodge Challenger kini berasal dari perusahaan saudaranya, yaitu Chrysler. Dulu, kedua bersaudara ini adalah supplier part bagi Henry Ford. Akan tetapi keduanya merasa tertantang untuk membuat mobil dengan merek mereka sendiri dan akhirnya mereka berhasil membuat mobil pertamanya, yaitu Dodge model 3035 Touring Car. Mungkin kalian mengenal Dodge karena sukses membangun high performance car seperti tipe Charger, Challenger, dan Viper. Dodge Charger dan Challenger juga merupakan mobil ikonik yang selalu muncul dalam film Fast Furious. Yang ada di hadapan kita saat ini adalah tipe Challenger dengan paket komplit SRT Hellcat Red Eye White Body. Bukan hanya sekedar nama, tapi setiap istilah tersebut ada artinya. SRT merupakan singkatan dari Street and Racing Technology yang dikeluarkan untuk merek Dodge, Jeep, dan Chrysler. Hanya dengan SRT saja, mobil ini diklaim sudah dibuat dengan highest quality dan highest performance part yang mempengaruhi respons dan kecepatan mobil. Hellcat menandakan mobil ini dibekali dengan mesin V8 supercharged Hemi. Mungkin untuk beberapa penggemar otomotif, tipe Demon lebih dikenal, tapi tipe Demon merupakan improvement dari Hellcat. Nah, Hellcat inilah yang menentukan horsepower dari muscle car ini. Basic dari Hellcat sudah sangat bertenaga, akan tetapi ada kata Red Eye dalam mobil ini yang artinya horsepower dan tenaga yang dihasilkan lebih luar biasa lagi. Fungsi dari white body-nya tentu saja bukan hanya menambah kegagahan dari muscle car ini, tetapi white body-nya memungkinkan kita untuk menambah ban yang lebih lebar, sehingga cengkraman yang lebih gila lagi. Untuk Dodge Challenger sendiri ada beberapa tipe, yaitu V6, SRT Hellcat, dan SRT Demon. Generasi pertama Dodge Challenger dimulai pada tahun 1970. Dan generasi ketiganya dimulai pada tahun 2008 sehingga saat ini. Ada rumor yang mengatakan bahwa kemungkinan tahun 2023 adalah tahun terakhir bagi generasi ketiga dari Dodge Challenger. Dikarenakan mereka ingin memproduksi mobil listrik ke depannya. Gak banyak muscle car yang sering kita lihat di jalan raya. Oleh karena itu dengan mengendarainya aja udah pasti orang-orang akan menoleh. Bisa kalian lihat sendiri, bentuknya sangat gagah dan agresif. Lambang SRT Hellcat-nya ada di bagian grill depan sejajar dengan headlights. Lampu depannya simple dengan bentuk bulat yang ikonik dan sudah menggunakan daytime running light. Grill dan headlights-nya tampak tersembunyi karena kap mesinnya yang agak landai sehingga menutupi sedikit bagian atas bulatan. Ada yang unik dari headlight-nya karena salah satu dari lampu ini mempunyai lubang untuk mengeluarkan udara ke air filter yang terdapat di kap mesin. Pada kapnya ada dua air intake yang juga mengalirkan udara ke air filter. Pada generasi sebelumnya hanya ada satu air intake yang menyebabkan performa pada generasi ini jauh lebih meningkat. Pada bagian bawah terdapat grill yang tertata rapi dan front lips bawah dari pabrik sehingga tampilannya sporty lebih menonjol. Kita intip sedikit apa yang ada di bawah kap mesinnya.
V8 Supercharged Hemi. Hemi atau Hemispherical Combustion Chamber adalah jajaran mesin yang diproduksi oleh Chrysler. Warna mobil ini adalah pitch black, jadi semua serba hitam sampai ke velgnya. Yang saya suka dari muscle car adalah bentuknya yang sangat ikonik, terlihat bulky dengan body line kotak. Berbeda dengan supercar yang bodinya lebih dinamis. Base dari Hellcat Red Eye ini adalah tipe Challenger biasa, akan tetapi dengan tambahan wide body, kelihatan lebih cantik. Bagian sampingnya juga dilengkapi dengan lambang Hellcat 3D di dekat fender depan. Velgnya menggunakan ring 20 inch alloy wheel yang disebut dengan Devil's Trim, lengkap dengan dop dan kaliper SRT. Bagian atapnya juga dilengkapi dengan power sunroof. Mobil ini berbentuk coupe sehingga hanya memiliki 2 pintu, akan tetapi mobil ini merupakan mobil 4-seater sehingga ada jendela kecil yang diperuntukkan bagi penumpang di kursi belakang. Bagian belakang Dodge Challenger ini tetap mempertahankan DNA generasi pertamanya, yaitu berbentuk persegi panjang yang terlihat di bagian spoiler, taillights, dan knalpot. Taillightnya sudah menggunakan LED dan di tengahnya terdapat emblem Dodge. Bagasinya luas untuk sebuah muscle car dan bisa dibuka melalui tombol pada kunci. Seperti apa interiornya? Langsung aja kita masuk dan lihat interior dari Dodge Challenger ini. Di sini kita akan mendapatkan 2 warna kunci yang akan saya jelaskan nanti. Namun ada tombol unik di sini. Jika kita pencet, maka ini akan langsung menyalakan mesin mobilnya. Begitu masuk, kita sudah disuguhkan dengan nyamannya jok Nappa leather dengan warna yang senada dengan bodinya. Untuk mengimbangi kecepatan dan tenaga dari mobil ini, joknya menggunakan semi bucket seat agar pengemudi dapat tetap nyaman saat berkendara, akan tetapi masih terasa empuk dan nyaman. Lambang SRT Hellcat-nya juga diberikan pada kedua jok depan. Pada bagian pintu terdapat perpaduan leather soft touch dan suede. Door handle-nya juga unik, ada di bagian bawah dekat dengan speaker yang sudah dilengkapi dengan Harman Kardon sound system. Bagian tengah dashboard terdapat panel layar sentuh 8,4 inch. Di dalam touchscreen-nya berisi berbagai fungsi informatif dan entertainment seperti radio, media, navigasi, climate control, dan aplikasi. Dalam menu setting, kita dapat mengubah pengaturan seperti driving assistance, headlights, maupun taillights. Di bagian konsol tengah, ada berbagai macam tombol untuk mengaktifkan fungsi seperti cruise control, launch control, dan driving mode atau SRT. Di bagian bawahnya, terdapat pengaturan climate control yang juga bisa diaktifkan melalui touchscreen beserta dengan pengaturan heat seater-nya. Lalu seperti biasa ada tuas transmisi 8 speed automatic yang berbentuk juga persegi panjang. Dan tidak lupa cup holder, armrest, serta ruang penyimpan yang cukup besar di dalamnya. Yang sudah dilengkapi juga dengan USB port serta power outlet 12 volt. Walaupun bentuk tuas transmisinya unik, tetapi begitu digenggam pas dan mudah untuk digunakan. Nah, kita bergeser ke bagian pengemudi. Setirnya juga dilengkapi dengan Nappa leather dengan lambang SRT yang besar di tengahnya. Gagang setirnya cukup besar dan nyaman dalam genggaman. Pada bagian setir juga terdapat shortcut yang memudahkan pengemudi selama berkendara. Bagian belakang setir juga dilengkapi dengan paddle shift dan tombol-tombol untuk mengatur track multimedia dan volume. Instrumen cluster didesain seperti lampu depannya, bulat dengan indikator yang dibuat timbul.
Pada bagian tengah terdapat layar digital yang menampilkan speedometer digital. Vehicle information juga ada serta performance dari mobil ini. Untuk membuka sunroofnya, terdapat tombol di bagian atas dekat kotak penyimpanan kacamata. Pada bagian penumpang belakang juga terlihat nyaman dengan ruang yang cukup serta dilengkapi dengan armrest serta cup holder. Hal unik lainnya dari Dodge Challenger SRT Hellcat Red A ini adalah pada kedua kuncinya. Kalau mobil lain mungkin kegunaan kunci kedua adalah kunci serep, akan tetapi Dodge Challenger ini memang ada dua, yaitu yang hitam dan yang merah. Perbedaan kalau menggunakan kunci hitam, maka mobil ini hanya menggunakan 500 horsepower. Sedangkan jika menggunakan kunci merah, maka mobil ini bisa menggunakan horsepowernya secara penuh, yaitu 797 horsepower. Sekarang kita coba pencet tombol SRT. Pada menu SRT terdapat 4 mode berkendara yang bisa dipilih, yaitu Track, Sport, Custom, dan Auto, yang mungkin akan kita coba ketika saya ajak kalian mengendarai mobil ini. Selain itu, di setiap mode berkendara, pengemudi dapat mengatur mulai dari power, transmisi, suspensi, bahkan hingga setir. Kalau pusing untuk mengaturnya, bisa menggunakan mode auto aja. Launch control juga bisa di custom melalui menu race option. Selain menu mode berkendara, mobil ini juga dilengkapi dengan menu dyno. Jadi selama kita berkendara dan setelahnya, pengemudi bisa melihat bagaimana performa dari mobil ini. Apakah tenaganya seseram namanya? Mari ikuti saya mencoba mobil ini di jalan raya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe YouTube Prestige Productions. Pastikan kalian like dan share konten ini kalau kalian suka. Pertama-tama kita coba buka dulu sunroofnya. Di sini bisa kita lihat sunroof bisa terbuka secara otomatis, tinggal sekali pencet, dan ini juga bisa langsung tertutup otomatis. Untuk kita bisa menutup atapnya biar nggak panas, ada lagi covernya di sini bisa ditutup secara manual. Nah, sekarang saya sedang membawa dua set kunci yang berwarna merah dan hitam. Yang merah satu lagi ini buat serep dari merah yang utama. Nah, ketika kita membawa dua kunci merah dan hitam ini, di instrumen cluster langsung terdeteksi red key karena kita membawa dua kunci. Kalau hanya membawa satu kunci, maka ini akan terdeteksi black key yang tadi hanya bisa membuat mobil ini sampai 500 horsepower. Hanya bisa sampai 500 horsepower. 500 horsepower aja sudah sangat-sangat bertenaga, apalagi kalau kita menggunakan red key. Menurut saya ini perlu nggak perlu ya, karena sebenarnya sudah banyak sekali mobil yang bisa melakukan limitasi terhadap horsepower ataupun speed dari instrumen cluster aja, nggak usah bawa-bawa kunci kebanyakan. Kalau kelupaan bawa kuncinya bagaimana? Tapi ya mungkin ini menjadi suatu unique selling point sendiri buat lebih keren dan lebih bermakna, bahwa kalau membawa red key itu artinya sudah siap-siap untuk melakukan street racing. Nah, karena saya membawa semua kuncinya, jadi langsung aja kita pakai mode red key untuk mengetahui performa paling tinggi dari mobil ini. Saat dinyalakan tadi akan terdeteksi langsung kunci yang merah. Ciri khas muscle car yang satu ini adalah mobil ini tentunya memiliki rear wheel drive, jadi sudah pasti memiliki launch control. Nah, untuk fitur launch control tidak bisa kita gunakan dulu karena mobil ini masih baru. Jadi ada tulisan car is new, sampai mobil ini bisa berjalan 800 km baru bisa menggunakan fitur launch control. Nah, kalau mau agak spin, ada fitur yang disebut dengan line lock, itu juga ada. Tekan race option, lalu activate line lock. Ada tulisan launch control unavailable karena belum 800 km. Oke,
nggak apa-apa, walaupun tidak pakai launch control, tarikan pertamanya aja mobil ini udah ganas banget. Mungkin zaman dulu tidak semua orang dapat mengendalikan muscle car karena tenaganya yang sangat amat liar. Namun berkat teknologi yang sudah ada pada Dodge Challenger generasi ketiga ini, mengendalikan muscle car ini sekarang jauh lebih mudah. Dodge Challenger SRT Hellcat Red Eye ini memiliki mesin 6,2 liter V8 Supercharged Hemi menghasilkan 797 horsepower pada 6.300 RPM dengan torsi 958 Nm pada 4.500 RPM. Bobot mobil ini mencapai hampir 2 ton, akan tetapi dengan dukungan dari mesin yang dapat mengimbanginya, muscle car ini bisa menempuh 100 km per jam dari titik nol hanya dengan 3,7 detik saja. Top speednya dikatakan bisa mencapai 325 km per jam. Sungguh sangat cepat dan tidak kalah jauh dengan supercar yang sudah pernah kita review sebelumnya. Sekarang kita coba satu persatu untuk mode berkendaranya. Tekan tombol SRT, maka akan muncul tipe-tipe berkendara yang bisa dipilih oleh pengemudi pada instrumen cluster ini. Ada auto, custom, sport, dan track. Pada tipe auto yang sekarang saya pencet, mobil ini akan secara pintar dapat menganalisa sendiri kebutuhan power, transmisi, serta suspensi yang sesuai dengan kondisi jalan yang sedang kita lalui sekarang. Nah, sekarang kita coba tipe custom. Tipe custom diperuntukkan bagi Anda yang ingin punya mode berkendara sendiri sesuai dengan selera. Tapi untuk custom mungkin ini saya skip dulu. Kita langsung mode sport. Nah, ketika dipencet mode sport, terdengar suara mobil ini jadi jauh lebih besar. Menandakan bahwa mobil ini siap untuk dipacu dengan kencang. Langsung terasa suspensi dan setirnya ini menjadi lebih kaku. Jika pengemudi ingin memadukan kenyamanan dan kecepatan, mungkin mode sport ini adalah pilihan yang tepat. Satu mode lagi yang akan saya coba adalah mode track. Nah, sekarang suara yang dihasilkan jauh lebih sangar, jauh lebih seram dibandingkan mode sebelumnya. Pada mode ini seluruh tenaga mobil ini bisa tersalurkan secara maksimal. Kalian bisa lihat sendiri kalau roda belakangnya lebih agresif dan handlingnya makin terfokus. Mobil ini seperti menempel di jalan raya. Handling dari mobil ini juga sangat baik dan juga dilengkapi dengan sistem pengereman yang sangat responsif. Setir dan joknya pun sangat nyaman karena empuk. Untuk jarak pandang pengemudi mungkin perlu penyesuaian karena mobil ini memang dirancang untuk orang-orang barat dengan badan yang lebih besar. Karena sudah dilengkapi dengan teknologi komputerisasi yang menurut saya sangat canggih, seperti pengaturan mode berkendara yang bisa kita custom sendiri, mengendarai muscle car ini menjadi sangat menyenangkan. Tidak membutuhkan skill yang hebat menurut saya untuk bisa menguasai muscle car yang satu ini. Mobil ini bisa dibilang jarang sekali ya untuk ditemukan di Indonesia. Tidak banyak yang
menggabungkan tenaga, kecepatan, serta suara derungan yang merdu. Namun Dodge Challenger SRT Hellcat Red Eye ini berhasil memiliki ketiganya. Menurut saya mobil ini sangat spesial karena siapapun yang memiliki dan membawa mobil ini juga pasti merupakan orang yang spesial. Seperti sahabat saya yang menjadikan muscle car ini penghuni bagi garasi baru miliknya. Kira-kira mobil apa lagi yang akan dibeli oleh Raffi Ahmad? Tunggu konten-konten preview selanjutnya.